FPB, KPK, FPB dan KPK. Nah, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, walaupun ada kata terbesar, tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah kata faktor di sini. Lalu untuk KPK, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Walaupun ada kata terkecil, yang perlu kalian garis bawahi adalah kata kelipatan ini. Kenapa? Karena nanti ini, kalau misalnya ya, misalkan faktorisasi prima dari bilangan bulat A dan B, nah adalah, nah misalnya ini, A-nya itu adalah P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 dan seterusnya sampai PK AK gitu pangkat AK. Kemudian B-nya misalnya P1 pangkat A, kok A, B1, P2 pangkat B2 dan seterusnya sampai PK pangkat AK. Ini faktorisasi prima ya, berarti P1, P2 sampai PK itu bilangan prima. Itu BK, sorry. Nah, kalau kita tahu faktorisasi primanya, kita bisa menentukan FPB-nya A dan B dengan cara mengambil apa? Mengambil pangkat minimum. Ya, walaupun faktor persekutuan terbesar ada kata terbesarnya, tapi yang harus kalian garis bawahi adalah kata faktor. Dia harus faktor dari A dan faktor dari B. Supaya faktor dari A sekaligus faktor dari B, yang diambil harus yang minimum atau yang terkecil. A1 dengan B1. Terus ini P1 ya, dikalikan dengan P2 pangkat minimum dari B2. Nah, dan begitu seterusnya sampai PK pangkat minimum dari AK atau BK. Nah, faktor persekutuan terbesar. Kalau kelipatan, kita ambil pangkat terbesarnya. Jadi maksimumnya ya, maksimum dari A1, B1. Kemudian P2 pangkat maksimum dari A2, B2. Dan begitu seterusnya. Sampai prima terakhir pangkat maksimum dari AK, BK. Nah, dari sifat ini bisa kita simpulkan bahwa KPK atau FPB dari dua bilangan A dengan B itu kan pangkatnya ngambil yang minimum-minimum. Terus kalau dikalikan KPK-nya dari A dan B, KPK-nya kan ngambil yang maksimum-maksimum. Nah, akhirnya kan pasti ketemu lagi A1, A2 sama B2 pasti ketemu lagi dan seterusnya. Hasil kali dari A dan B. Oke, itu keterkaitan KPK dan FPB ya dengan metode faktorisasi prima. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tentu itu memiliki kelemahan ya, yaitu kelemahannya ketika kita tidak tahu atau tidak diketahui bilangannya, kita tentu tidak bisa mengerjakan faktorisasi primanya kan.
Ya, nah untuk itu perlu diketahui beberapa sifat FPB. Sifat FPB saja yang kita bahas. Untuk KPK bisa menggunakan sifat ini. Ya, kalau kita tahu sifat FPB, KPK-nya kan bisa dicari dari sifat ini. Sifat sifat FPB dari dua bilangan bulat. Bilangan bulat ya, termasuk negatifnya. Termasuk negatifnya. Misal, FPB dari A dan nol itu sama dengan mutlak dari A. Kayak gitu. Terus FPB dari A dan B sembarang bilangan bulat A dan B itu sama dengan FPB mutlaknya. Jadi intinya FPB itu tidak memperhatikan tanda. Jadi yang diperhatikan hanya faktorisasinya saja. Kemudian kayak FPB dua bilangan berurutan sebut saja A, A plus 1 itu pasti satu. Nah, secara umum ada sifat FPB ini. Apa namanya? Kalau ini misalkan A lebih dari B lebih dari nol dan A sama dengan BQ plus S. Kayak tadi ya, algoritma Euclid. Algoritma pembagian, sorry. Nah, terus eh, kalau kita punya kondisi seperti ini, maka sifatnya adalah FPB dari A dan B itu sama dengan FPB, A-nya itu bisa diganti sisanya. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini bisa dibuktikan dengan sifat ini. Kan itu A plus satunya bisa dikurangi A. Jadi FPBA dengan A plus satu itu sama dengan FPBA dengan satu. Ya, intinya FPB itu bisa diperkecil dengan cara bilangan yang besar dicari sisanya ketika dibagi bilangan yang kecil. Nah, bilangan yang besar itu diganti sisanya. Oke, ini belakangan deh. Eh, ada lagi yang kalau masih terkait sama faktorisasi prima, itu kalau kita bisa menemukan yang sudah pasti faktornya, sebut sebut saja MA, MB, itu bisa kita keluarkan M kali FPB dari A. Kalau ada bilangan yang sudah jelas ya, merupakan kelipatan, tinggal itu. Nah, terus untuk batas FPB ya, kadang kita diberikan soal itu masih umum. Kita perlu membatasi supaya nyoba-nyobanya nggak banyak. Nah, FPB dari dua bilangan itu dibatasi gini. Itu, tak, tapi tidak boleh nol sih. Bentar, misalkan A dan B merupakan bilangan bulat tak nol. Nah, maka yang kita akan dapatkan adalah gini, nggak usah sama dengan sih. FPB dari dua bilangan A dan B itu pasti positif, kan nggak ada yang nol kan. Terus dia kurang dari sama dengan minimum antara mutlak A dan mutlak B. Nah, itu batasnya. Jadi ketika nanti ada soal yang perlu nyoba-nyoba, kita nyoba-nyobanya tidak harus banyak yang dicoba-coba ya. Cukup dibatasi ini saja. Oke, kemudian ini tadi FPB dari dua bilangan A dan B. Kalau A sama dengan BQ plus S, bisa dibuat FPB dari S, B. Nah, ini kalau dilakukan berulang-ulang, dilakukan beberapa kali, beberapa kali disebut algoritma Euclid. Nah,
Nah, ini saya mau jelaskan juga algoritma Euclid. Oh ya, ada apa sifat terakhir yang namanya Bezout lemma. Itu untuk setiap bilangan bulat A dan B pasti terdapat bilangan bulat X dan Y sehingga AX plus BY itu sama dengan FPB dari A dan B. Nah, ini nanti arahnya ke persamaan Diophantine linear. Oke, contoh satu aja ya. Contoh FPB dari 192 dan 84. Misalnya gitu sama dengan eh, 3 kelebihan. 2 kali 84 itu 168 ya. 192 berarti 24 tambah 24. Nah, caranya ini geser ke sini. Ini deh. Nah, 84 sama dengan 3 kali 24, 72 ya, tambah 12. Nah, terus ini geser lagi, 24 sama dengan 2 kali 12 plus 0. Nah, kalau sudah plus 0, atasnya ini merupakan FPB-nya. Nah, lalu terkait sama lemma Bezout tadi, carilah XY yang memenuhi 192X tambah 84Y sama dengan FPB-nya 12.